Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan, untuk kita ucapkan di awal dari majelis kita yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kecuali kita berusaha untuk merangkai sebuah kata dan merangkai kata-kata untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Setidaknya kita mengucapkan Alhamdulillah atau Alhamdulillah ala kulli hal. Karena sungguh Allah Jalla wa'ala yang telah menolong kita sehingga kita bisa sampai di tempat yang mulia ini, melakukan salat subuh berjamaah, sebuah ibadah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Sebuah ibadah yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan sebuah ibadah yang berjalannya seorang mukmin di kegelapan malam akan menerangi cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka bagi siapa yang memahami akan perkara ini, maka tentunya dia akan memuji Rabbnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebuah ucapan yang akan memenuhi mizan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Dan tentunya kita terus meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Di zaman penuh fitnah, di mana manusia sulit membedakan terkadang mana yang hak dan mana yang batil. Mana tauhid, mana syirik. Mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Sebagaimana dalam doa kita dalam salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Terus meminta dan meminta kepadanya. Dan kita beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dosa-dosa kitalah yang membuat kita berat, yang membuat masalah di dunia dan di akhirat. Maka beristighfarlah kepada Rabbul Alamin. Dan kita berlindung kepadanya dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amal-amal kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sungguh tidak ada seorang pun yang dapat memberikan dia petunjuk. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Kenapa? Agar jangan sekali-kali, kata Allah, engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Menjadi seorang muslim yang mengatakan, aku menyerah kepadamu ya Rabb. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu semua tidak akan bisa didapat kecuali oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh.
maka bertakwalah secara sungguh-sungguh, bukan seperti orang yang berada di tepian. Yang tatkala sesuai dengan seleranya dia beriman, dan tatkala diuji dengan sebuah keburukan, sebuah ujian, maka dia kembali kepada kekufuran. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Allah. Allah ingatkan kepada kita semua bahwa kita diciptakan dari diri yang satu, yakni dari Nabi Adam alaihissalam. Agar kita sadar kita hanya makhluk yang bernama manusia. Kita tidak bisa menjulang tinggi seperti gunung dan tidak akan pernah bisa menembus langit, ya, tanpa kekuatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya manusia memahami perkara yang demikian. Dan Allah jadikan kita, laki-laki dan perempuan, banyak di antara kita. Maka sekali lagi Allah ingatkan, bertakwalah kepadanya, yang dengan namanya kita saling meminta kepadanya. Dan Allah perintahkan kita menjaga silaturrahim, menjaga hubungan kekeluargaan, menyambung silaturrahim. Dan sungguh Allah senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya. Dengan apa? Dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang jujur, yakni ucapan yang dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu itu semuanya harus dikembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ucapannya benar, Allah berjanji akan memperbaiki amal-amalnya. Setelah Allah perbaiki amalnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Maka siapa yang mendapati dirinya demikian, ya, karena dia telah melakukan atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengingatkan senantiasa kepada umatnya, sebaik-baik kalam, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, yakni Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan isi Al-Quran adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya seorang mukmin menggigit dengan gigi gerahamnya Al-Quran was sunnah. Dan Nabi telah menjamin tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ya. Dan kata Nabi, jauhilah dari perkara yang diada-adakan. Karena agama kita agama ilmu, tidak boleh mengada-ada. Maka siapa yang jatuh kepada perkara yang mengada-ada, maka dia akan jatuh kepada perkara yang baru dalam masalah agama. Dan siapa yang jatuh kepada perkara yang baru, maka dipastikan dia akan tersesat, walaupun dipandang indah dan disetujui oleh seluruh manusia. Dan siapa yang tersesat, maka kembalinya, yakni ke dalam neraka yang sangat panas, yang panasnya dalam sebuah riwayat, yakni lebih panas 70 kali daripada sepanas-panasnya api yang ada di dunia. Selawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umat yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku sekalian, sadar tidak sadar kita bernama makhluk yang bernama manusia dan senantiasa pasti akan melakukan dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata'. Ya. Kullu bani Adam khata'. Dan kata-kata khata', ya, siapa yang mempelajari bahasa Arab yang fasih, maka dia akan memahami bahwa khata'un itu maksudnya adalah dosa yang diulang, dan diulang. Ya. Maka kita harus sadar bahwa kita ini makhluk pendosa. Dan tidak ada satupun manusia di permukaan bumi ini yang pernah lepas dari kesalahan. Hatta itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Apa itu maksum? Kalau berbuat salah langsung diluruskan. Bukankah Allah mengabadikan dalam Al-Quran, abasa wa tawalla, ketika yang bermuka masam,
Nabi SAW pernah melakukan kesalahan bermuka masam, ya, dan itu Allah abadikan, dan itu sebuah kesalahan. Dan bukankah Nabi SAW juga pernah mengharamkan madu dalam surat At-Tahrim, ya, di awal surat At-Tahrim Allah katakan jangan demikian, ya, karena ingin mencari keridhaan dari istri-istri beliau, ya. Maka lihat Nabi SAW saja pernah jatuh kepada kesalahan, ya. Walaupun nanti dosa itu, ya, bertingkat-tingkat. Tentu para nabi dan rasul tidak akan sampai kepada yakni dosa yang disebut dengan dosa-dosa besar. Tapi artinya seluruh manusia pasti pernah jatuh kepada dosa. Ya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fikih dosa. Ya, agar kita memahami, karena kita makhluk tadi pendosa, tapi kita harus memahami alurnya. Kita harus memahami bagaimana dosa itu terbentuk dan bagaimana dosa ini, ya, yang pada akhirnya membinasakan manusia. Ya, sehingga kita berusaha untuk, ya, selamat dari dosa, dan kalaupun jatuh kepada dosa maka kita melakukan penawarnya, ya, agar kita tidak terjerembab dalam kehancuran. Ya. Baik, yang pertama kita harus memahami, ya, dosa di dalam sesuai dengan Al-Quran was sunnah. Ya. Lagi-lagi agama kita, ingat, agama ilmu, dan ilmu itu Al-Quran was sunnah. Maka bukan, ya, sekadar ucapan manusia. Ya. Maka di dalam Al-Quran dan sunnah, ya, kita akan menemukan Allah Jalla wa'ala, ya, dan Nabi SAW, ya, memberikan, ya, kata-kata tentang dosa, terkadang, ya, menggunakan kata-kata khati'ah, terkadang jarmun, terkadang zanbun, terkadang ismun, ya, junah, al-kaba'ir, syai'ah. Ya, ini yang biasa dikatakan. Adapun khati'ah, ya, sebagaimana tadi kita telah menyebutkan hadisnya dari hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, kullu ibni Adam khata'un, ya, khata'un, ya. Maka ini berasal dari kata-kata khati'ah, ya, khata'un, ya. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, ya. Maka kata Nabi SAW, seluruh anak Adam berdosa, ya. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, apa penawarnya? At-taubat, ya. Maka dia berusaha untuk taubat, ya. Maka dari hadis yang pertama ini kita bisa mengambil faedah semua anak Adam, karena seluruh anak Adam Allah, apa Nabi SAW katakan, seluruhnya tidak terkecuali, ya. Maka mereka akan melakukan dosa, bahkan berulang, ya. Maka kita semua cukup ya, kita rahasiakan diri kita dengan Allah. Ya, antum nggak perlu ceritakan, tapi coba antum renungi diri kita. Betul nggak antum melakukan dosa yang antum ulang-ulang terus? Antum sudah tahu itu dosa. Lalu antum taubat lagi, antum ulang lagi. Betul nggak? Antum taubat lagi, antum ulang lagi. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, seorang hamba mengatakan apa, melakukan dosa, maka dia mengucapkan Allahumma firli dzambi. Ya. Ya Allah, ya, ampuni dosaku ya Allah. Ya. Maka kata Allah Jalla wa ala apa? Hambaku telah berbuat dosa. Dan dia mengetahui memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Maka aku ampuni. Maka selang berapa kemudian lakukan lagi dosa itu. Lalu dia mengatakan lagi Allahumma firli dzambi. Ya Allah, ampuni lagi dosaku ya Allah. Maka Allah pun mengatakan lagi, hambaku telah jatuh kepada dosa dan dia memiliki Rabb dan dia mengenal bahwa Rabbnya yang mengampuni dosa. Maka aku ampuni dosanya. Maka dia ulangi lagi. Ya, sampai akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, berbuatlah selama dia bertobat, maka Allah akan ampuni. Oleh karena itu, kenapa ada syariat setidaknya setiap pagi atau petang kita disuruh beristighfar berapa kali, Pak? 100 kali.
Karena kita adalah makhluk yang mengulang-ulang dosa. Itu. Ya. Maka ini yang menjadi ya pemahaman kita di awal. Kemudian terkadang Allah tabaraka wa taala menggunakan istilah jarmun. Ya. Maka para ulama menjelaskan ini biasanya digunakan untuk dosa yang sudah berlebihan, sudah keterlaluan, ya, dan menunjukkan bahwa pelaku dosa tersebut sudah berulang kali bahkan terbiasa di atas dosa tersebut. Contohnya siapa? Bani Israel. Bani Israel. Antum lihat potongan dalam surah Al-An'am. Surat ke-6 ayat 124. Ya. Para ulama membawakannya. Kata Allah Jalla wa'ala, sayussibul ladhina ajramu sagharun indallaha wa adzabun syadid. Lihat. Dan orang-orang yang berdosa, ya, di situ Allah mengatakan, ya, dengan, ya, yakni jarmun, ya, maka orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpakan di sisi kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras. Siapa yang diceritakan di sini? Orang-orang Bani Israel. Karena mereka terbiasa. Dan kita sampai hari ini diperlihatkan, betul nggak? Bagaimana orang-orang Yahudi sudah terbiasa membunuh, ya. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran tuh nggak kaget, Pak. Kalau hari ini manusia dibunuh-bunuhi oleh mereka, anak kecil dibunuh-bunuhi, jangankan mereka, Pak, para nabi mereka bunuh. Para nabi mereka bunuh. Ya. Jadi begitulah ya orang-orang yang zalim. Kemudian Allah tabaraka taala juga menggunakan istilah ismun, ya. Maka ismun ini ya meliputi bentuk dosa yang mengingkari ayat-ayat Allah Jalla wa Ala dan seringkali digunakan yakni untuk dosa yang berhubungan dengan perkara yang haram. Perkara yang telah diharamkan, ya. Dan di sini kita bisa lihat juga contoh perbuatan Bani Israel juga, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 85, ya. Ketika Allah tabaraka wa taala mengatakan thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Ya, Allah mengatakan thumma, kemudian kamu tuh Bani Israel membunuh sesamamu, ya, dan mengusir segolongan dari, ya, kamu dari kampung halamannya, ya. Dan di sini Allah mengatakan kamu saling membantu menghadapi mereka dalam dosa. Lihat Allah menggunakan kata-kata di sini dengan ithmun, ya, bil ithmi wal udwan, ya. Jadi mereka sudah biasa dalam perbuatan dosa, ya, kejahatan dan permusuhan, ya. Begitu pula, ya, dalam ayat yang lain, ya, kita bisa lihat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 173, para ulama mengatakan tentang apa yang telah Allah haramkan, bangkai, darah, daging babi dan seterusnya, ya. Maka ini termasuk ithmun, dosa, ya, siapa yang melanggarnya, ya. Kemudian Allah tabaraka taala juga terkadang menggunakan istilah zanbun, ya, yakni seringkali menunjukkan jenis dosa yang sudah lampau, ya, sudah lampau, ya. Maka kata zanbun, ya, yakni para ulama menjelaskan mencakup mana dosa, ya, akhir sesuatu, keterbelakangan, kehinaan, ya, pada pelaku yang buruk dan mendatangkan siksa yang sangat berat, ya. Antum bisa melihat nanti dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-11, ya, yang di sini menceritakan tentang keadaan pengikutnya Fir'aun, ya. Keadaan pengikut Fir'aun. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah disebabkan dengan apa? Dosa-dosanya. Maka Allah akan berikan hukuman yang sangat berat, ya. Kemudian juga, ya, kita jelaskan, ya, maka dosa itu, ya, sesuatu yang harus kita pahami rumusnya, Pak, ya, agar kita tidak jatuh kepada perbuatan yang melampaui batas. Maka apa itu dosa? Maka rumusnya sederhana, Pak. Adapun kebalikan dari dosa adalah kebaikan, kebajikan. Maka rumusnya kebaikan itu akan menenteramkan jiwa, adapun dosa itu akan menggelisahkan hati. Nah, ini kaidah yang pertama nih.
Maka dosa itu hukum asalnya apa? Akan menggelisahkan hati. Ya. Kita lihat mana dalilnya. Dari cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Al Hasan bin Ali, ya, radhiyallahu anhum, ya. Maka beliau menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Da' ma yaribuk." Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Da'ma yaribuk." Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu. Illa ma la yaribuk. Sampai engkau tidak lagi meragukan. Tidak lagi ragu. Maka hukum asal pertama Pak, wajib seseorang meninggalkan apa-apa yang meragukan. Fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribatun. Maka kata Nabi SAW, adapun kejujuran itu akan menenteramkan jiwa. Karena kejujuran ini kebaikan, ya, kebenaran. Sedangkan dusta itu apa? Termasuk dosa. Dan dosa itu akan menggelisahkan jiwa. Ya. Dalam lafaz yang lain ya disebutkan fa innal khaira tuma'ninatu wa inna syarra ribatun. Ya, kebaikan itu mendatangkan ketenangan, kata Nabi SAW, sedangkan kejelekan atau dosa itu akan mendatangkan kegelisahan. Ya. Maka yang harus kita ambil faedah dari hadis ini Pak, bahwa dosa itu akan mendatangkan kegelisahan jiwa. Makanya lihat Pak, orang kalau berbuat dosa itu gelisah Pak, walaupun kaya. Gelisah hatinya, ya, tidak diberikan tuma'ninah, tidak diberikan ketenangan. Ya. Adapun orang-orang yang mencukupkan dengan perkara-perkara yang halal, dia mencukupkan dengan apa-apa yang memang Allah halalkan, dia akan di atas ketenangan. Tapi orang-orang yang ya melakukan dosa, maka dia akan mendatangkan kegelisahan. Ya. Maka ini rumusnya. Ya. Kalau antum melakukan sesuatu gelisah, ya, maka itu menandakan dosa. Ya, sederhana. Ya, jadi jauh sebelum apapun ya Allah dan Rasulnya telah memberikan kaidah kepada kita. Ya. Seseorang fitrahnya, ini kita bicara fitrah yang lurus dulu ya. Nanti ada perincian para ulama. Terkadang ketika fitrahnya mati seseorang karena dia terus membiasakan di atas dosa, lama-lama mati Pak. Terbiasa akhirnya. Tapi fitrah secara asalnya manusia ketika berbuat dosa dia akan gelisah. Ya, dia akan gelisah. Kita lihat lagi dalam hadis yang lain ya dari Nawas bin Sam'an ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Al-birru husnul khuluq wa ithmu ma haka fin nafsik wa karihta an yatali'a alaihin nas." Lihat kata Nabi SAW, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Kebaikan itu akhlak yang mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Lihat Nabi sudah mengatakan dosa itu akan menggelisahkan jiwamu. Maka ketika dosa tersebut dilakukan, nah ini Pak, tambahan lagi rumusnya. Engkau tidak suka hal itu tampak atau ketahuan di antara manusia. Gitu. Ini kaedahnya Pak. Orang yang paham ini fikihnya dia akan tahu. Ya. Jadi kalau ada orang Pak mengatakan sebagian hari ini, sedih saya kadang-kadang, sudah terbiasa dengan yang namanya korupsi. Maka kadang-kadang sampai ada aparat ya, ada sebagian oknum ya mengatakan ya zaman dahulu ya saya pernah datang ke sebuah lembaga pemerintahan ngurus-ngurus surat. Maka ada yang mengatakan ya masa saya nggak dapat apa-apa, ya makanya sudah biasa terima riswah. Padahal dia katakan nggak dapat apa-apa, itu yang tanggal 1 masuk apa namanya? Ya memang itu ya digaji untuk ngerjain itu kan. Tapi bahasanya mereka mengatakan masa kami nggak dapat apa-apa. Maka akhirnya membiasakan diri menerima riswah. Maka mereka bahkan menganggap halal. Ya, bahkan
negeri sana, ya, saya pernah di salah satu daerah Jawa Timur, ya, ada yang bahkan membelokkan, Pak, jelas-jelas. Ya. Jadi dia ada orang membeli sesuatu, ya, dengan vendor, lalu dia mendapatkan sesuatu cashback, ya, dari si vendor. Maka dia mengatakan, oh ini sodakoh. Lihat, dibalik katanya apa? Sodakoh. Orangnya rajin umroh, rajin sholat malam, tapi rajin juga nerima sodakoh. Yang kata mereka sodakoh, padahal jelas itu haram, itu gulul, khianat. Khianat. Dan tidak akan masuk surga orang-orang yang khianat. Ya, bayangkan. Ya. Tapi begitulah, ya. Tapi rumusnya sederhana. Anak katakan kepada orang-orang tersebut. Pertama, antum menerima uang itu, coba gelisah nggak? Kalau kata dia karena udah saking seringnya, enggak, biasa aja. Ya, karena seringnya. Tapi alhamdulillah Nabi memberikan petunjuk tadi yang kedua. Kalau saya tanya, boleh nggak saya kasih tahu orang? Boleh nggak saya kasih tahu atasan kamu? Boleh nggak saya kasih tahu kolega kamu? Boleh nggak saya kasih tahu anak istri kamu? Apa langsung kata mereka? Oh jangan. Jangan dikasih tahu. Gak enak saya. Takut saya ketahuan sama manusia. Artinya berarti dosa. Ini rumusnya, Pak. Ya. Makanya kenapa sampai ketangkap itu ada, ya, mantan Mahkamah Agung punya uang hampir 1 triliun. Diumpetin nggak tuh, Pak? Kenapa nggak dimasukin aja ke rekening? Takut ketahuan siapa? Takut ketahuan manusia kan. Paham ya, Pak? Lihat, agama kita, Masya Allah, agama kita telah sempurna, Pak. Dan menjelaskan kaedah yang sangat luar biasa. Jauh belum ada undang-undang KPK. Jauh belum ada tentang undang-undang gratifikasi, anti bribery, ya, compliance sekarang namanya tuh, saking canggihnya, ya. Orang sibuk harus training compliance, ya, dinyatakan bahwa dia betul-betul paham sebagai anti korupsi. Islam telah menjelaskan kaedah yang sederhana, mudah dipahami dan manjur, Pak. Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan jiwamu, ya. Makanya orang kalau yang baru pertama mencuri, gimana, Pak? Gemeteran, Pak, itu, Pak. Gemeteran. Ngomong kagok langsung. Karena fitrahnya masih baik. Ingatlah, Pak, jiwa kita ini hukum asalnya baik. Maka ketika kita setiap berbuat dosa seseorang, itu seperti memberikan racun ke jiwa. Nolak. Ya. Makanya coba, ketika Bapak berbuat baik, Bapak silaturahim, berkata-kata yang santun, ketemu saudara, saling bersalaman, jiwa Bapak tenang gak langsung? Tenang. Kenapa, Pak? Itu makanan jiwa kita, kebaik. Ada orang nih pelit bersodakoh, tapi ketika dia paksa setelah dia bersodakoh, apa yang dia rasakan? Lapang tuh dada, Pak. Coba ketika ada saudara kita yang miskin datang, kita tolak. Mungkin pada saat itu kita ngikutin hawa nafsu kita, sayang duitnya, kita tolak. Tapi setelah dia pergi, itu kepikiran, Pak. Coba tadi saya kasih ya, kasihan juga ya. Tak tega, coba saya bagi tadi ya. Sampai ada seorang nih pas saya ceritakan ya, bersaudara kakak adik, berdua saja. Maka kakaknya nih sakit nih. Ya, dia kaya padahal adiknya nih. Cuman dia pikir-pikir selalu kalau bantu tuh setengah-setengah, pelit. Ya. Bahkan gak pernah membelikan sesuatu untuk kakaknya. Ya. Kalau dia sanggup memberikan misalkan motor gitu ya, kasihan kakaknya motor aja gak punya. Sementara dia mobilnya Fortuner, rumahnya besar. Buat dia mungkin beli motor tuh recehan aja sebetulnya, Pak. Ya, tapi dia ikutin tuh. Jangan. Sampai akhirnya kakaknya wafat. Bapak tahu setelah udah kakaknya wafat, baru menyesal nangis. Dan dia hidupnya tinggal sendirian, dia sudah tua sekarang. Harta yang banyak itu tidak sama sekali menggembirakan dia. Dan istri yang mengatakan, sering sekali dia menangis. Dan dia menyebutkan nama kakaknya. Dia panggil kakaknya. Dia panggil abangnya.
dia menyesal karena dia tidak sempat memaksimalkan kebaikan untuk saudaranya. Berbeda dengan orang yang berbuat kebaikan banyak. Tenang jiwanya, Pak. Ya kan? Nah, maka kebaikan itu menenteramkan jiwa. Jangan tertipu. Dan dosa itu akan menggelisahkan dada, menggelisahkan ya jiwa. Dan sementara ya juga ditambahkan oleh Nabi SAW, dosa itu takut sekali ya manusia mengetahuinya. Ya, kalau kita bahasanya sekarang apa? Transparan, Pak. Jadi kalau orang yang benar, yang jujur, biasanya dia berani transparan. Semua dia perlihatkan tanpa ada yang dia sembunyikan. Ya, maka ini bukan perbuatan dosa. Ya. Baik, Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, beliau menjelaskan, i'lam, ketahuilah, kata beliau. Maka dosa itu akan selalu menggelisahkan, kata beliau. Dan tidak akan pernah menenteramkan jiwa. Ya. Di hati pun akan nampak tidak tenang dan selalu khawatir. Dia akan terus khawatir ketahuan, khawatir begini dan begitu, terus diberikan rasa khawatir. Maka begitulah sifat dari dosa. Maka kalau kita sering khawatir, Pak, sering was-was, coba cek lagi. Mungkin ada dosa yang kita lakukan. Ya. Karena orang beriman itu sifatnya sakinah, ya, tuma'ninah. Itu sifat orang beriman. Tenang. Ya. Ada para pendosa sifatnya was-was. Termasuk kenapa ada orang suka suudzon. Karena dia pasti pendosa juga. Dikit-dikit suudzon sama orang. Karena dia juga banyak melakukan dosa. Adapun orang yang suka melakukan kebaikan, justru biasanya Allah anugerahkan sifatnya suka husnudzon. Berprasangka baik dengan saudaranya. Ya. Bahkan dia sudah dijahatin aja, masih berprasangka baik. Itu ciri orang yang bersih hatinya dari dosa. Ya. Baik. Maka Al-Imam Nawawi menjelaskan, ya, faedah dari hadis di atas salah satunya apa? Kata beliau, ya, ketika seseorang dalam keadaan bimbang, bingung, maka ingatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang untuk meminta fatwa kepada hatinya. Nah, tapi ini maksudnya orang yang fitrahnya masih di atas yang baik. Maka mintalah mintalah fatwa kepada hatinya. Karena hati kita hukum asalnya di atas al-Islam, di atas kebaikan. Tadi itu, kalau menenteramkan jiwa kita, hati kita tentram, ini berarti kebaikan. Kalau hati kita justru gelisah, oh berarti ini keburukan, dosa. Maka jangan lakukan. Minta fatwa kepada hati kita. Ya, sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehatkan kepada Wabithah radhiyallahu anhum, kepada Wabithah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, istafti nafsak, ya, istafti qalbak ya Wabithah. Ya, kata Nabi SAW, minta fatwa kepada jiwamu, minta fatwa kepada hatimu, ya, sampai beliau mengulang 3 kali. Ya. Lalu Nabi mengatakan albirru matma'annat ilaihi nafsu. Ya. Kata Nabi SAW, kebaikan itu akan menenangkan jiwamu. Ya. Wa atma'ana ilaihi qalbu, dan menenteramkan hatimu. Kata Nabi SAW, wal ithmu. Nah, lagi-lagi pakai kata-kata ismu. Wal ithmu, dan dosa itu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Lihat, Nabi SAW menjelaskan langsung kebaikan itu tadi menenteramkan jiwa, menenteramkan hati, dan dosa itu kata Nabi menggelisahkan jiwa dan bahkan menggoncangkan hati. Nah, ini rumusnya, Pak. Ya. Maka kalau kita memahami ini, insya Allah kita akan, ya, menjalankan dengan baik. Minta fatwa kepada hati kita. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala menjelaskan hadis Wabithah, ya, yang semakna kata beliau, yang menunjukkan agar kita selalu merujuk kepada hati kita. Ya. Ketika ada keraguan, Pak, lakukan atau enggak nih? Ini dosa enggak nih? Maka minta kepada hati kita.
Dan tentunya di sini kata beliau adalah hati jiwa yang terbiasa berjalan di atas qala Allah wa qala Rasul, di atas petunjuk. Ya. Adapun jiwa yang telah kotor tentu tidak dimintai fatwa. Dia tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Ya, mencampur adukan yang hak dan yang batil, mencampur adukan tauhid dengan syirik. Maka jangan minta fatwa kepada hati yang telah seperti ini. Namun kata beliau adalah hati sebagaimana sahabat Wabithah, orang yang telah berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika sebagian orang bertanya, gimana ada orang jika dia melakukan dosa tapi hatinya malah tentram-tentram aja tuh? Kan gitu ya. Saking sudah terbiasa, ya. Maka al-jawab, ya, bukan perbuatan dosa atau maksiat yang dibenarkan, yang benar adalah itulah keadaan hati yang penuh kekotoran. Hatinya penuh dengan kekotoran kata para ulama, ya, yang telah tertutupi dengan noda yang hitam seperti noktah, ya, yang tidak kunjung terus dia berhenti dalam bermaksiat. Maka sebagaimana Allah, ya, berfirman, kalla bal ghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Maka sekali-kali tidak, ya. Maka sungguh noktah, ya, noda hitam itulah yang menutupi hati mereka. Ya. Orang ketika sudah terbiasa berbuat kesyirikan contohnya Pak, terus berbuat kesyirikan, gimana? Biasa, malah menganggap afdol. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh di negeri kita nih Pak. Bapak lihat nih kuburan-kuburan yang diagung-agungkan. Di Jakarta aja masih banyak Pak. Ya. Kalau malam Jumat Bapak lewat tuh, ya, arah Romangun. Nah, ya, dari turunan itu penuh orang berdoa kemana? Ke kuburan-kuburan keramat. Ya. Dan itu bagaimana? Karena sudah saking terbiasanya, hatinya justru katanya apa? Saya merasa tentram kalau di sini. Ya. Padahal harusnya, ya, bagaimana seorang mukmin tidak mungkin berdoa, ya, kepada kuburan-kuburan yang diagungkan. Orang mukmin itu berdoanya akan merasa tentram di masjid, di rumah-rumah mereka ketika mereka sholat tahajud, di sholat-sholat sunnah mereka ketika sujud, ya, panjang doa-doa orang-orang beriman. Disitulah mereka mendapatkan ketenangan. Adapun hati yang sudah rusak, ya, maka dia akan gelap, sulit mengenal petunjuk kebenaran. Ya. Baik. Kemudian kaidah yang kedua tentang fikih dosa yang perlu kita pahami adalah nasihat dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, perhatikan baik-baik. Kata beliau, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Ya. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajuli hatta yuhlikna. Lihat. Beliau mengatakan, hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil. Ya. Kenapa, Pak? Karena kata beliau, karena dosa-dosa kecil itu ketika telah berkumpul padanya, sungguh pasti akan membinasakan diri orang tersebut. Pasti. Dan banyak orang Pak, mengenteng-entengkan dosa kecil. Ini fikih Pak yang perlu. Dosa besar, contoh Pak, saya katakan zina. Zina, kalau antum langsung diajak kepada zina, gimana Pak? Mau nggak? Nggak mau kan langsung kan? Pak yuk zina yuk, ke tempat situ yuk. Enak loh zina di situ. Wah, antum yang bener aja, kita sholat, kita tiap hari ke masjid. Ente nggak aja ngajak zina. Itu jelas zina itu dosa besar, kita langsung berani mengatakan demikian. Betul nggak? Tapi ketika kirim stiker-stiker lewat WhatsApp, cerita-cerita yang mendekati zina. Ya. Bahkan ada seorang ustadz kemarin dikabarkan, ya, salah satu guru kita menceritakan, ya, Ustadz Firanda, beliau menceritakan ada seorang guru tahsin berzina dengan muridnya. Innalillah. Belajarnya apa? Belajar Al-Quran. Baca Al-Quran tahsin. Awalnya gimana? WhatsApp, WA-an. Ya, nanya. Lama-lama makin akrab. Ya,
selangkah demi selangkah. Terus sampai akhirnya zina. Bayangkan Pak. Ya. Oleh karena itu awalnya dosa kecil. Ya. Seseorang ya melakukan komunikasi secara langsung yang dengan bukan mahramnya tanpa adanya hajat yang sangat mendesak, ya, maka tidak dibolehkan. Ya. Dan para akhwat juga anak ingatkan, kalau nanya sama ustadz, ustadz juga manusia. Jadi cukup kalau nanyanya seperlunya. Assalamualaikum, ustadz apa hukumnya? Ini halal atau haram? Ustadz jawab, haram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, haram hukumnya. Udah tinggal jawab, jazakallah khair atau syukran. Titik. Ya kan? Terima kasih misalkan. Jangan makasih Ustadz. Titik. Ustadz juga goyang begini. Makasih Ustadz. Ama-ama tuh kata ibu-ibu kan. Akhirnya kenapa? Gak bisa. Ya. Bukankah sahabat Nabi Ma'id jatuh kepada zina? Itu duduk di majelisnya Rasulullah SAW. Sholat di belakang Nabi SAW. Bisa jatuh loh. Terus antum hari ini merasa diri hebat gitu? Oh tenang, saya sudah hafal Ustaz. 15 juz. Nggak jamin. Nggak bisa. Jangan. Jangan buka pintu itu. Jangan. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, jangan remehkan dosa kecil. Ya. Ledek-ledekan. Dan seterusnya. Begitu pula tadi orang yang korupsi besar. Apakah itu orang yang korupsi tadi hampir 1 T, awalnya langsung 1 T? Kan enggak Pak. Awalnya berapa? Recehan kan? Awalnya makan doang kan? Diajak makan kan? Makan malam gitu, makan siang bareng kan gitu kan? Akhirnya apa? Terima hampir 1 T. Oh, Akbar. Dosa kecil ini Pak, ketika dibiarkan binasa seseorang. Ya, kesyirikan, kebid'ahan, awalnya kecil, niatnya baik, lalu dibiarkan, jadilah dosa yang besar. Ya, jadilah dosa yang besar. Maka lihat dalam riwayat yang lain, Sahal bin Sa'ad ya mengkhabarkan hal yang sama. Ya, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Iyyakum, hati-hatilah kalian wa muhaqqaratidz dzunub, yakni terhadap dosa-dosa kecil, kata Nabi. Lalu Nabi mengibaratkan apa kata Nabi? Ya, ibaratnya seperti satu kaum Pak, yang singgah di sebuah perut lembah. Ya, masuk ke perut lembah. Maka masing-masing dari mereka pergi mencari ranting-ranting yang kecil. Ya, maka memberikan ranting-ranting kecil untuk menyalakan api. Lalu datang seseorang membawakan ranting terus menerus sampai penuh ranting itu Pak. Maka yang tadinya hanya untuk pencahayaan atau membakar suatu makanan, maka kata Nabi yang awalnya hanya sekedar itu, bahkan di atasnya tidak sekedar mematangkan roti-roti mereka, namun justru mereka bisa terbakar. Nah, lihat Nabi memperandaikan seperti itu, ya. Maka sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika pelakunya dihukum, niscaya pasti akan membinasakannya, pasti. Ya. Maka jangan anggap enteng dosa kecil. Oh tenang kan cuma dosa kecil. Ah tenang ini cuma dosa kecil. Ucapan-ucapan seperti ini akan membinasakan. Ya. Maka saya katakan, contohnya riba juga kan. Kalau antum langsung bank-bank itu ya, yang ribawi ya, lembaga keuangan ribawi ya, jujur langsung mengatakan, ayo, ya kan, simpan investasi Anda, letakkan dana Anda di lembaga kami, dapatkan riba 5% setahun. Wah, antum nabung nggak? Kan enggak, ya kan? Tapi ketika kecil-kecilan dulu, ya, dibalik lagi kata-katanya yang tadinya riba jadi bunga, interest, manfaat.
Bapak mau meletakkan dana Bapak akan dapat manfaat nanti Pak. Proteksi ini, proteksi itu. Kan gitu. Goyang nggak kira-kira Pak? Goyang. Lama-lama menjadi bukit. Maka hancurlah banyak manusia. Demi Allah Pak, ini riba jangan anggap enteng. Ya. Saya pernah ya diamanahi oleh Allah menjadi salah seorang ya yang bertugas untuk melayani masyarakat. Jadi ada satu warga saya, kasihan luar biasa Pak. Ya, itu anaknya nggak ada yang baik, semuanya berantakan. Rumah tangganya berantakan, sama orang tua, anaknya yang satu yang laki-laki dijual seluruh perabotan, mobil apa dijual-jualin tanpa sepengetahuan ibunya. Ibunya baik sekali orangnya Pak, lemah lembut. Saya sampai menangis. Kenapa saya menangis Pak? Karena saya sudah tidak punya saya sudah punya ibu ya. Ibu saya wafat ketika saya masih SMP dulu. Maka ketika saya melihat ada seseorang menyia-nyiakan ibunya, meneteslah air mata saya katakan seandainya saya punya ibu, tentu saya akan letakkan kemuliaan untuk ibu saya. Ya. Tapi mereka menyia-nyiakan ibunya. Tapi setelah dia minta nasihat, saya tanya, kenapa ini ibu baik orangnya, sholatnya bagus, apa ya? Pasti ada penyebabnya Pak. Maka saya tanya, dulu Bapak dinas di mana Bu? Ternyata suaminya dulu salah satu manajer di lembaga keuangan ribawiyah. Dan dia mendapatkan seluruh harta ini, saya tanya, dari Bapak? Semuanya dari ribawiyah. Maka lihat Allah menghancurkannya sampai seperti itu. Maka saya katakan bertobatlah kepada Allah, ya, bertobatlah kepada Allah, mohon ampun dulu kepada Allah, dan teruslah doakan ya suami ibu agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini penyebab dari dosa-dosa itu. Di dunia saja sudah berasa, bagaimana nanti di akhirat. Ya. Maka tentunya Pak, ya dosa itu akan menimbulkan efek. Jangan ada orang menganggap, oh tenang kalau dosa aman-aman aja. Pak, antum aman hari ini. Bahkan kata para ulama seperti Malik bin Dinar, ya, rahimallahu ta'ala, ada dosa Pak yang dilakukan oleh manusia dan berefek setelah 40 tahun. Jangan pernah menganggap aman-aman aja. Dosa itu punya side effect. Pasti berefek. Dan ada yang Allah tunda setelah 40 tahun. Serem Pak. Ya. Maka jangan pernah menganggap, oh tenang. Saya selama ini aman-aman aja buktinya Ustaz. Kalaupun aman-aman terus, itu namanya istidraj. Diulur. Dan itu nanti sakitnya lebih berat. Ya. Fir'aun laknatullah, lihat Pak. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Fir'aun itu kena flu aja gak pernah loh Pak. 1 kali aja gak pernah kena flu. Gak pernah mencret Pak. Orangnya ganteng gak? Ganteng Pak. Fir'aun itu badannya atletis. Ya. Orangnya ganteng. Ya. Hartanya banyak, pengikutnya banyak. Gak pernah sakit. Makanya sombong. Makanya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Tapi ternyata Allah ingin menghancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dan nanti pada hari kiamat, termasuk kaum yang sangat mengalami azab yang sangat pedih. Ya Pak ya. Jadi jangan pernah menganggap, oh saya aman-aman aja nih. Ya, enggak, hati-hati. Setiap melakukan dosa Pak, buru-burulah bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Lihat para sahabat ya, dalam hadis yang sahih, Anas bin Malik radhiyallahu anhum Pak, beliau pernah mengatakan, kalian sekarang, ini beliau ngomong sama tabi'in nih Pak, ya, di zaman tabi'in. Kata beliau, kalian sekarang nih dalam hadis Bukhari ini Pak, melakukan perbuatan dosa yang dianggap kalian di mata kalian itu lebih tipis daripada rambut. Ini di zaman tabi'in padahal Pak. Apalagi zaman kita kalau beliau hidup ya. Kata Anas bin Malik, kalian nih sekalian berbuat dosa itu seolah-olah seperti di mata kalian seperti sesuatu yang lebih tipis daripada rambut. Padahal kata beliau, dahulu kami di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami menganggap apa yang kalian lakukan itu seperti perkara yang akan membinasakan kami. Jadi para sahabat artinya Pak, tidak pernah sibuk dengan
dosa kecil, dosa besar, nggak begitu. Setiap dosa itu akan membinasakan. Bahkan mereka menganggap seperti gunung yang akan menimpanya. Ya. Hari ini kan nggak seperti itu. Sama perintah kan juga gitu Pak. Hari ini manusia kalau ditanya, oh perintahnya sunnah atau wajib itu Ustaz? Betul. Ingat Pak, para ulama ketika membagi wajib dengan sunnah, sebuah perbuatan, hukumnya ya dari sisi perbuatan fikihnya, itu bukan berarti yang sunnah ditinggalkan Pak, bukan. Itu untuk melihat derajat pahala. Tapi bagi orang-orang berilmu, aib meninggalkan sunnah. Karena sunnah itu at-tariqah, jalannya Nabi SAW. Setiap apapun yang sunnah dari Nabi SAW, kita hendaknya masuk ke dalamnya, mengamalkannya semampu kita. Fattakullahu mastata'tum. Tapi ada orang mengatakan, Ustadz ini sunnah apa? Wajib. Kalau sunnah berarti nggak masalah ya Ustadz ya, tinggal. Ini loh, padahal dahulu para ulama, ya para sahabat bukan untuk itu dan tidak pernah membeda-bedakan. Mau wajib, mau sunnah, ya mereka kerjakan semuanya. Apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka begitu pula nih riwayat dari Bilal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia menasihatkan, janganlah engkau memandang kata beliau kepada kecil atau besarnya satu maksiat, akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Kita bermaksiat kepada Rabbul Alamin, pantas nggak Pak? Ya, Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan kita rizki, Allah yang telah membuat kita bisa berjalan, berbicara, Allah yang membuat kita tertawa dan menangis, Allah yang memberikan kita keturunan, Allah yang menjadikan kita bisa membedakan mana asin, mana manis, mana asam. Allah. Sekarang kalau ada orang aja Pak, Bapak puji-puji pasti kan ngasih Bapak Zenik baru, tipe Q gimana? Wah itu orang Bapak puji-puji terus itu. Itu orang baik banget. Padahal cuma ngasih Zenik, tipe Q. Allah yang ngasih kamu segala sesuatu. Yang tadinya kamu tidak ada menjadi ada. Terus kita bermaksiat gitu. Kalau tadi ada orang tadi saya katakan ngasih kamu Zenik, tipe Q, mungkin gak kita berbuat jahat sama dia? Nggak mungkin. Bahkan kalau ada orang jahatin orang tersebut, kita belain nggak? Kita belain, oh itu orang baik, ente yang bener aja. Kita belain Pak. Nah sekarang Allahu Jalla wa'ala yang telah memberikan segala sesuatu untuk kita. Terus kita bermaksiat kepadanya gitu. Ingat itu Pak. Maka kalau kita ingat itu, menetes air mata kita, Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kebaikan. Dan termasuk kebaikan yang paling besar apa? Seseorang diberikan hidayah, keluar dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Sehingga dia mengetahui kemana dia akan pergi. Karena dia ingin menuju surga Firdaus. Dia ingin menuju Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Ya. Baik. Kemudian yang perlu kita pahami lagi ya dalam fikih dosa, ketika seseorang telah melakukan dosa, ya, maka Rasulullah SAW telah memberikan ya ibarat orang itu akan bernoda hatinya, ada noktah, titik-titik hitam. Ya, dalam hadis yang sangat panjang, ya Nabi SAW dalam Musnad Ahmad ya menjelaskan tentang bagaimana orang yang berdosa itu akan ada titik hitam. Namun uniknya kata Nabi SAW, ketika dia beristighfar, ketika dia bertobat, maka akan dibersihkan hatinya itu dari noda hitam tersebut. Ya, maka tadi obatnya sebagaimana hadis At-Tabrani di awal, ya, wa khairu hatta'ina at-tawwabun. Maka sebaik-baik orang yang berbuat dosa yang diulang-ulang, dia terus bertobat, terus istighfar. Lantunkan Pak, pagi petang syaidul istighfar. Itu jangan pernah ketinggalan. Ya, lalu istighfar antara pagi atau sore 100 kali. Astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, 100 kali Pak. Ya. Kemudian di sela-sela itu yang tidak terikat dengan waktu, ghairu muqayyad, maka bebas. Bapak lagi nyuci mobil sambil istighfar, lagi nyetir sambil istighfar. Kata Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, perbanyaklah istighfar. Karena sungguh engkau tidak tahu di mana ampunan Allah itu akan turun. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha
mengatakan bahwa orang yang paling beruntung pada hari kiamat yang menemukan di catatan amalnya banyak tulisan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadirkan tuh dosa-dosa kita kadang-kadang. Bahkan kita setelah selesai sholat, istighfar 3 kali, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Disuruh istighfar. Ya. Maka istighfar ini, ya, dan kita menghadirkan dosa-dosa kita, maka Allah akan ampuni. Dan Allah akan bersihkan kembali hati-hati kita dari noda-noda hitam, dan itulah yang akan mengembalikan ketenangan kita, kebahagiaan kita. Makanya Pak, para ulama kenapa bahagianya luar biasa. Kenapa mereka itu walaupun tidak kaya, bahkan kadang-kadang mereka dihimpit dengan kemiskinan, bahkan ada yang diintimidasi, tapi kenapa mereka menjadi orang yang paling bahagia. Dan yang paling bahagia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di rumahnya pernah 3 bulan berturut-turut tidak nyala kompornya, Pak. Nggak makan apa-apa kecuali hanya tamar, kurma keras dan beberapa teguk air. Tapi kenapa beliau orang yang menjadi orang paling bahagia? Karena beliau orang yang paling bersih hatinya. Orang yang paling bersih hatinya dari dosa-dosa. Maka siapa yang mau dapat kebahagiaan, Pak? Perbanyaklah bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak istighfar. Karena sungguh dosa-dosa itulah yang menggelisahkan hati kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, aduh kok kenapa ya gak enak aja perasaannya gelisah terus. Berarti obatnya apa, Bu? Istighfar. Pasti ada dosa. Mungkin ibu habis berbuat dosa sama suami. Ya. Iya banyak. Kadang-kadang kita tuh berbuat dosa sama sekitar kita gak sadar loh, Pak. Bapak-bapak nih banyak dosa sama istri. Ya. Kadang-kadang sama istri perhitungan banget. Kadang-kadang sama istri gak bercanda. Sama istri itu ucapannya tajam. Kalau sama temen, wah Allah, senyum. Dari jauh udah senyum. Allah, apa kabar? Wah. Sama istri, salah. Ingat kata Nabi SAW, khairukum wa khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik sama istri-istrinya. Maka hendaknya kita sama istri, Pak, baik. Coba kalau kita di rumah, Pak, sama istri baik, sama anak-anak baik. Tenang gak tuh rumah? Tenang, nikmat itu. Istri juga gitu, sama suaminya dia baik, berkhidmat, meletakkan suaminya sebagai pemimpinnya. Maka akan hikmat itu kebaikan. Ya. Maka dosa-dosa itulah Pak yang membuat kita gelisah. Hidup kita nggak akan tenang karena gara-gara dosa. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura, ya, Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, itu karena perbuatan dosa-dosa kalian. Ingat Pak, ini fikihnya Pak. Sampai-sampai para ulama mengatakan tidaklah kendaraan yang kita pakai itu jadi gak enak Pak. Ya, anak-anak kita rewel, istri kita tiba-tiba melawan, bahkan tikus yang masuk ke rumah kita Pak. Demi Allah, itu karena dosa kita Pak. Itu karena dosa kita. Kita lagi di jalan Pak, tiba-tiba ada orang nyebrang sembarangan. Atau ada orang marah-marah sama kita tiba-tiba. Itu bukan kebetulan Pak. Itu karena dosa-dosa kita demi Allah. Maka siapa yang mau ya dihindarkan dari banyak keburukan, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah. Karena dosa itu pasti akan berefek. Pasti akan berefek. Ya. Sampai kendaraan kita aja gak nyaman kadang-kadang. Ya. Kendaraan kita bisa tidak nyaman karena dosa kita. Ya. Maka para ulama menjelaskan waspadalah dari dosa. Jangan tertipu dengan kecil atau sedikitnya dosa. Namun lihatlah bagaimana dahulu Nabi SAW memotong tangan seorang pencuri karena mencuri hanya dengan 3 dirham. Ya, dalam hadis Bukhari. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW berusaha sampai untuk memotong seluruh ya anggapan-anggapan memudah-mudahkan seseorang melakukan perbuatan dosa. Bahkan kata Nabi SAW, seandainya putriku Fatimah mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Ya, karena dosa itu akan berefek. Dan bukankah seorang wanita yang masuk neraka, Pak? Gara-gara apa? Gara-gara kucing yang dia kurung. Ya, lihat dosa yang dianggap cuman ngurung kucing, ternyata itu berefek, ya, memasukkan dia ke dalam neraka. Ya, dosa ini akan berefek yang sangat luar biasa. Jangan anggap kecil atau besarnya saja, tapi segala dosa, bahkan yang kita anggap enteng, pada detik itulah kita akan binasa karena menganggap
bermaksiat kepada Allah dianggap sesuatu perkara yang kecil. Padahal di sisi Allah tidak ada yang kecil. Semua Allah akan berikan balasan. Ya, semua pasti ada balasannya. Ya, wa ma mithqala dzarratin khairan yarah. Wa ma mithqala dzarratin syarra yarah. Ya, maka semuanya ya pasti akan ada balasan. Ya. Baik, Anda rasa cukup ya ini materi kita. Ya tentunya masih banyak keterangan dari para ulama, namun waktu kita tentunya tidak bisa untuk membahas seluruh perkataan dan seluruh ya apa yang disampaikan oleh para ulama tentang fikih dosa ini. Namun yang jelas kita sudah dapat ya inti poinnya ya, hati-hati dengan sesuatu yang menggelisahkan jiwa kita dan sesuatu yang kita takut manusia akan mengetahuinya ya. Maka itulah perbuatan dosa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Taib, ada pertanyaan mungkin satu atau dua. Ya, taib, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, taib. Yang pertama, apa yang Nabi lakukan tadi? Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW senantiasa beristighfar. Nabi SAW senantiasa beristighfar dan Nabi beristighfar di waktu pagi dan petang dengan syahidul istighfar, dan Nabi SAW beristighfar 100 kali setidaknya yang sifatnya muqayyad ya pada pagi atau petang. Ini yang Nabi lakukan dan kita kembali kepada kaidah wa khairul huda Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Maka kita ikuti, kita dawamkan setiap pagi dan petang syahidul istighfar, dan juga antara kalau tidak pagi atau petang kita ya banyak beristighfar, ya ini 100 kali. Adapun di luar itu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar tanpa dihitung, Pak. Tanpa dihitung. Maka dalam Islam kaidahnya dalam beribadah, Pak, yang sifatnya muqayyad ya kita kembalikan kepada aturan Nabi yang sudah dibatasi, baik waktunya, tempatnya. Ya. Seperti kita sekarang orang yang mau hajian, tempatnya sudah ditentukan, harus di sana, di Saudi, di Mekah, ya, di Mina nanti. Boleh kita tawaf di Monas? Nggak boleh, nggak sah, walaupun lebih jauh diameternya, nggak sah. Ya. Karena orang-orang liberal mengatakan, udah daripada capek-capek, yang penting niatnya. Udah kita tawaf aja di Monas katanya. Kan kita bukan menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah. Wah, kata-katanya kelihatannya keren, Pak. Ya kan? Daripada susah-susah, niatkan aja karena Allah. Kita tawaf di Monas. Nggak bisa, Pak. Nggak sah. Karena ada yang tempatnya telah ditentukan. Ya di situ. Ya, tapi ibadah yang ghairu muqayyad, yang tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu, ya, dengan jumlah, maka silahkan istighfar yang sifatnya ghairu muqayyad, perbanyak istighfar di mana saja. Kita lagi nyetir tadi banyak istighfar, ibu-ibu lagi masak istighfar, daripada nonton gosip Bu mendingan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat, dan kalau kita istighfar Pak, hayati. Ya. Hadirkan dosa-dosa itu. Ya. Apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita contohnya istighfar di waktu pagi, maka ingat tuh kemarin tuh ngapain aja tuh. Ingat-ingat, oh iya ternyata ada. Orang yang suka menghisap dirinya, lalu dia beristighfar, akan ringan nanti di hari kiamat. Karena dia sudah terbiasa mengevaluasi diri dia. Orang yang gak pernah menghisap diri, yang gak pernah evaluasi, kaget di akhirat. Wah ternyata dosanya numpuk semua. Karena gak pernah evaluasi, Pak. Ya, maka orang yang suka evaluasi diri, insya Allah dia akan ada kebaikan. Ya. Kemudian salat istikharah. Apakah salat istikharah bisa menjauhkan orang dari dosa? Iya, secara efek iya. Tapi intinya salat istikharah adalah salat yang kita lakukan untuk kita berada di antara dua pilihan. Dan pilihan ini dua-duanya baik, Pak. Ya, baik secara syariat, ya. Namun maksudnya adalah jadi istikharah ini ingat Pak ya, bukan yang satu dosa, satu baik, bukan begitu. Dua-duanya kebaikan. Tapi kita ada rasa bimbang, dalam arti bimbang itu kita ingin mencari yang paling baik. Di antara kita nih kadang istikharahnya kalau cuma mau kawin ya Pak ya. Itu seumur hidup sekali tuh istikharah tuh, karena mau nikah, udah.
Setelah itu nggak pernah istikharah lagi. Padahal seorang mukmin senantiasa sholat istikharah ketika mereka berada di antara banyak kebaikan. Ya. Mana yang lebih dia kuatkan? Ya. Contoh ada seorang tadi Pak, dia istikharah, dia mau haji lagi yang kedua, atau dia yakni misalkan bantu kakaknya yang susah. Contoh, maka dia istikharah minta petunjuk kepada Allah, mana yang lebih baik. Dua-duanya kebaikan kan? Tapi bukan umroh atau jalan-jalan pelesiran ke Eropa ya. Nah ini jangan istikharah Pak. Udah jelas umroh yang benar, ya kan? Masa istikharah? Bukan, nggak perlu istikharah lagi, ya. Makanya saya ingatkan bapak-bapak, lagi ibu-ibu ya, yang sudah goyang-goyang, saya sering bilang ya, umur sudah kelihatan ini calon-calon mati, udah deket ini ajal, ya. Udah, jangan jalan-jalan jauh-jauh Pak. Sering-sering ke Madinah, sering-sering ke Makkah. Mudah-mudahan wafat di Madinah. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang bisa mati di Madinah, lakukan. Lakukan. Jadi kalau Bapak udah goyang-goyang Pak, udah lemes gini, bukannya sibuk nyari obat Pak, nggak usah. Bilang sama anak, coba daftarin umroh. Bapak mau ke Madinah. Kalau Bapak wafat di Madinah, bayangkan Pak, kita sholat saja Pak, ada 70 orang di belakang kita yang bertauhid, itu sudah menjadi syafaat. Bayangkan yang sholat di belakangnya, ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Fauzan, ada para masyaikh, orang-orang ulama kibar di sana. Lalu orang-orang yang umroh, orang-orang yang bertauhid, dan di masjid yang lebih baik 1000 kali daripada masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa, lalu dikubur di Baqi, bertetangga dengan para sahabat, syuhada Uhud dan seterusnya. Allahu Akbar. Hah? Apa nggak enak tuh? Makanya saya kalau umroh aja Pak, saya berharap nggak balik lagi Pak. Wah mudah-mudahan dimati ini gitu kan. Gitu Pak. Ya. Ada teman saya dia sudah paham, mudah-mudahan dia wafat di Madinah. Dia mau berangkat, saya doakan mudah-mudahan mati di Madinah. Tapi istrinya bilang, jangan Ustaz. Istrinya masih, oh gitu ya udah ibu jadi nggak mau ya udah suami ibu aja ya. Ya artinya Pak, ya kita semua berharap ya. Maka istikharah tadi balik lagi adalah dua kebaikan Pak ya. Dan dua kebaikan ini tujuannya salah satunya agar kita terhindar juga dari dosa-dosa ya. Kita minta kepada Allah agar Allah tabaraka wa taala berikan kita petunjuk ya, agar menjadi hamba-hambanya yang utama, keikhlasan dan seterusnya ya. Maka jalan istikharah sering-sering apa-apa. Dan salat istikharah itu enggak harus malam ya. Istikharah itu kapan saja ketika kita menghadapi suatu perkara yang kita ingin ya mendapatkan petunjuk. Mau siang, mau malam ya, silahkan seseorang salat istikharah ya. Allahu a'lam. Ya Pak, terakhir silakan Pak. Ya. Iya. Iya. Bagus. Iya, bagus. Jadi bagaimana hubungan Anda seorang telah berbuat baik, setelah itu maka dia ria. Nah, maka obatnya adalah ala ilmu. Ya. Orang yang telah artinya gini Pak. Orang setelah dia berbuat kebaikan, ya Pak ya. Dan kebaikan tadi itu akan menenangkan jiwa. Namun Pak, kita orang-orang yang sudah belajar berilmu tetap ada rasa khawatir jatuh kepada ria. Jatuh kepada ria itu pasti ada. Barang siapa yang khawatir dirinya ria, ya, dan dia menutup pintu ria, maka itulah orang yang ikhlas. Dan siapa yang justru tidak pernah khawatir dirinya ria, justru dia membuka pintu ria. Tapi kalau sudah beramal namanya tidak ria lagi, namanya ujub. Ya. Jadi ria itu Pak kapan? Sebelum beramal dan ketika beramal. Itu namanya ria. Ya, jadi ria itu setelah beramal, ketika beramal dan yakni sebelum beramal. Sebelum beramal sudah ria. Belum berangkat haji sudah semua harus tahu. Ya. Semua dikasih tahu, Anda mau haji, ONH plus. Ya. Begini cerita terus, ya. Dan ketika haji pun sombong. Ya. Update status terus, alhamdulillah lagi di Mina. Alhamdulillah lagi di sini. Ini lagi tawaf nih, ya kan? Masya Allah, barakallah. Terus didoain gini, oh iya, ya siapa lagi kalau nggak bukan anak nggak bisa nih begini nih. Nah, ya. Maka dia seperti itu. Dia ingin dilihat oleh manusia. Ria itu intinya Bapak,
Ria itu ingin manusia melihatnya dan dia membanggakannya. Nah, ketika selesai dari amal itu Pak, maka berpindah riaknya menjadi ujub namanya. Sebenarnya ujub ini bagian dari riak juga, cuman udah lebih parah. Kenapa? Karena di situ dia memang ingin membanggakan ditambah. Ya, dia ingin membesarkan dirinya dengan amalan tersebut di hadapan makhluk, kira-kira seperti itu. Maka ujub ini bahaya yang sangat besar. Nah, obatnya tadi saya bilang apa? Berilmu. Orang yang berilmu, maka dia akan menutup pintu ria dari mulai sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal, dia tutup pintu-pintu itu. Tapi nggak perlu bohong, ya Pak ya. Contoh, nanti lusa kan hari Senin kan? Kalau antum saum, ya apalagi nanti kita masuk di awal bulan Dzulhijjah, yang pahalanya itu siapa yang berpuasa ya di 10 hari pertama itu ya 9 hari pertama itu puasa itu yang paling afdal itu semuanya Pak. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang paling afdal. Kalau tidak bisa setidaknya tanggal 9 puasa Arafah. Nah, orang nih Pak ya ketika dia tadi berusaha untuk berpuasa ya, maka dia cukup hari Senin dikata antum lagi puasa. Ya, kita bilang aja iya. Cukup kan Pak? Tapi ketika ada orang mau riak biasanya, ini antum puasa, lagi puasa. Iya dong kan hari Senin. Apa maksudnya? Dia memberikan informasi tambahan. Ya iya dong, anak kan biasa puasa Senin, Kamis. Atau dia pertegas lagi, oh iya ini hari ini puasa sih kan besok enggak. Supaya orang tahu kalau dia biasa saum Daud. Pagi-pagi jam 2 bikin status kan, bintang-bintang yang sangat indah. Yeah. Pagi-pagi temennya nanya, Masya Allah, antum semalam gak tidur? Ya biasalah kalau jam segitu anak tahajud. Ya, kalau nggak tahajud tuh nggak enak, badan tuh rasanya udah biasa. Dari jam 2 tuh sampai subuh. Iya. Masya Allah, antum memang solih banget ya. Di rumah lagi baca Quran, temennya tiba-tiba datang. Assalamualaikum. Buka. Antum ganggu aja nih baru 2 juz nih. Ya kan? Dahulu para sahabat, kata anak-anak mereka, anak-anak para sahabat, ketika ada tamu Pak tiba-tiba mau datang, mereka lagi baca mushaf, maka mereka memasukkan mushafnya ke perut-perut mereka. Dan seolah-olah ketika membuka pintu seperti orang yang baru bangun tidur. Begitulah para sahabat. Tidak ingin tampak, wah nih gue nih. Enggak perlu Pak. Ya. Jadi hari ini seperti itu. Bahkan sekarang nggak cuma orang awamnya, ustadznya pun. Makanya saya bilang yang gini-gini contohnya nih, media. Secukupnya aja. Memang kita butuh ya, untuk misalkan syiar, tapi secukupnya. Tapi hari ini ada ustadz sampai gerak langkahnya semuanya disutingin. Pakai sepatu syuting, lagi umroh syuting. Mau jadi artis atau mau jadi pendakwah? Padahal kita sering menyampaikan, jangan ria, jangan ria. Ustadznya sendiri ngajarin ria. Semua aktivitasnya ditampakkan. Jangan ya akhi, jangan. Kita dakwah, ad-dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Bukan kepada diri kita, karena diri kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak aib. Ya, tidak lepas dari dosa. Maka lebih baik kita jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya. Maka tadi seperti itu ya Pak ya, insyaallah kita takut kepada ria itu justru berarti beriman. Alhamdulillah. Namun kita tutup pintunya dengan cara apa Pak? Dengan kita berilmu, semakin kita memahami ilmu, maka pintu-pintu ria, ujub ini kita tutup. Dengan apa? Kita menyembunyikan amal kita. Tapi rasa takut kita khawatir beda Pak dengan rasa gelisah. Beda loh Pak. Gelisah dosa itu, tadi itu hubungannya betul-betul menggelisahkan rasa ketidaktenangan. Orang beriman tetap tenang, tapi khawatirnya dalam sisi apa? Takut ketahuan orang, karena khawatir, bukan khawatir ketahuan orang itu menjadi ini, tapi khawatir dia tidak mendapatkan pahala dari Allahu Jalla. Dan itu beda, sesuatu yang sangat berbeda dan bagi orang-orang beriman bisa membedakan. Ya, antara ria, takut ria dengan seseorang yakni takut ketahuan aibnya dosanya. Itu sesuatu hal yang berbeda ya, insyaallah. Tapi ya udah untuk Bapak deh terakhir. Kejujuran.
kejujuran terhadap keluarga ini hukumnya ya wajib. Setiap pasangan harus saling jujur, tidak menyembunyikan sesuatu. Namun artinya jujur pun Pak, di sini hukumnya adalah maksudnya yang langsung berhubungan dengan hubungan suami istri. Tidak boleh menutup-tutupi ya. Tapi tidak segala sesuatu memang terbuka. Contoh, saya kasih tahu ya. Bapak punya aib dulu di masa lalu. Ibu punya aib di masa lalu. Nggak usah cerita. Pak, dulu saya tuh pacar saya ada 17 loh Pak sebelum Bapak. Sakit hati suaminya, ya kan? Nggak usah cerita lagi, sudah tutup pintunya. Bapak juga gitu, nggak usah cerita-cerita. Ya kan? Kamu tahu nggak dulu saya gini, gini, gini. Nggak usah, tutup. Tutup pintu itu Pak. Ya. Nah, begitu pula terkadang masalah harta misalkan. Kalau kita melihat istri kita belum cakap atau istri kita masih mudah goyah. Terkadang suami memandang maslahatnya tidak perlu istri tahu segala sesuatu, ya. Karena yang saya katakan hari ini juga ada yang kebablasan, terlalu berlebih-lebihan, memberitahu semuanya, akhirnya istrinya juga bukan orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, akhirnya hartanya dihambur-hamburkan malah salah. Jadi kadang-kadang kita melihat Pak Mandang, ya. Lihat ada sahabat yang pada sahabat Nabi SAW ada yang memberitahu hartanya secara utuh, ada yang tidak. Ini semua kenapa? Karena tergantung istrinya. Pak. Ya. Lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Punya istri, istrinya juga solihah. Pulang habis dagang Pak, dapat untung 300.000 dirham. Kok Bapak biasa-biasa aja sih? Bapak tahu nggak 1 dirham berapa Pak? 1 dirham itu sekarang anggaplah 100.000 ya Pak ya. Kalau kita rupiahkan ya. Ya, bukan dinar ya, dirham ya. Nah, kalau kita 100.000 berarti 300.000 dirham untungnya nih Pak, kita nggak bicara modal, untung net ya Pak. Berarti berapa Pak? Berapa tuh dapat untung berapa? 100.000 kali 300.000. 3M. Ya, lebih ya malah ya. 30M. Bayangin Pak, ngobrol sama istri, mah habis untung nih pulang dagang dapat 30M. Wah. Kalau istri-istri yang mudah goyah, sayang tas Dior tuh sayang gitu kan. Oh beli ini, beli itu, ganti mobil dong kan gitu kan. Apa kata istrinya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum? Wahai suamiku, bukankah engkau mengetahui pintu-pintu orang-orang miskin yang ada di Madinah? Lihat Pak, Bu. Yang dia ingatkan apa suaminya tentang akhirat. Bukankah engkau mengetahui pintu-pintu orang-orang miskin yang ada di Madinah? Apa yang terjadi Pak? Semangat Abdurrahman bin Auf, dia panggil pembantunya. Engkau bagikan di setiap pintu orang-orang miskin, letakkan uang sekian, sekian, sekian. Sampai tidak tersisa Pak. Hanya sebagian kecil yang untuk mereka pakai. Dia bagikan. Apa kata Abdurrahman bin Auf dan istrinya? Malam ini kita bisa tidur nyenyak. Allahu Akbar. Kalau kita hari ini gimana? Waduh, nggak bisa dibeli Dior nih, kata ibu. Ya Bu ya, nggak jadi beli tas Coach, dan seterusnya. Maka ini kita harus lihat Pak, kita timbang. Begitu pula anak-anak kita dan seterusnya. Ya. Maka kita lihat, nggak semua kita beritahu terkadang, tapi bukan niatnya menyembunyikan untuk keburukan. Seorang suami memanage, misalkan dia simpan, untuk apa? Saya pengen umroh nanti sekeluarga, pengen haji sekeluarga, saya ingin belikan juga anak saya nanti rumah kecil-kecil satu-satu, nggak apa-apa. Yang penting mereka ya nih. Lalu kita ajarkan anak saya ini untuk kuliah, ya kalau bisa dia belajar ilmu agama sampai ke Madinah, saya udah siapkan dananya. Dia nanti bisa belajar atau kuliah ke sana kemari untuk dia menuntut ilmu. Itu, ya tidak semua kadang-kadang kita kasih tahu, ya. Sama seperti saya punya teman seperti itu Pak, ya. Ketika mau wafat dia bilang sama istrinya, sudah tenang aja. Karena hidupnya sangat sederhana Pak, biasa sekali orangnya. Sederhana, santai. Dia juga pedagang, ya bisnis. Yang penting kamu gak minta-minta. Pas dia meninggal, maka dipanggil, dicek semuanya, dikasih tahu akunnya, kaget-kaget istrinya. Ternyata suaminya sangat kaya raya. Ya. Selama ini menyimpan, sangat kaya raya, tapi suaminya begitu bersabar dan dia pesankan kepada istrinya agar tidak menghambur-hamburkan dan gunakanlah uang itu untuk kebaikan, bantu keluarga. Setelah dia wafat ternyata banyak sekali keluarganya yang dia bantu dan selama ini sampai istrinya nggak pernah tahu.
Ya, ya begitulah. Ya, tidak semua kadang-kadang kita beri tahu, tapi niatnya yang penting yang baik. Jangan bapak-bapak, oh kita rahasiakan, kita harus ya kan, rahasiakan. Ternyata sampai ada yang nikah diem. Wah, ini malah jadi masalah nanti. Ya, alasannya ya Ustadz ini kan sunnah Ustadz. Ya sunnah, tapi ente nggak boleh gitu. Ya, ciri-ciri orang yang tidak patut untuk berpoligami, saya katakan cirinya apa? Nikahnya diam. Itu artinya dia belum pantas untuk menikah lagi, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena ini akan merusak nanti Pak. Merusak citra Islam, merusak citra ya syariat. Ya, siapa yang mampu lakukan tapi dengan ilmu, dengan kebenaran. Kalau tidak mampu cukup dengan satu orang saja, itu akan lebih baik, lebih banyak kebaikannya dan jangan sampai dia menghancurkan rumah tangganya. Ya. Taib, Anda rasa cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.